Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia, NIM 2103251. Jadi di sini saya akan membuatkan tugas video MK Manajemen dan Bisnis Resiko kelas 6A. Jadi di sini saya akan membahas tentang proses manajemen resiko. Berdasarkan ISO 31000/2009, proses manajemen resiko merupakan bagian yang penting dari manajemen resiko sebagai dasar penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen resiko yang dibangun pada suatu organisasi. Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil resiko tertentu karena menilai potensi keuntungan di balik resiko tersebut. Secara ringkas, proses manajemen resiko sebagai bagian integral dari penyusunan manajemen resiko dapat digambarkan sebagai berikut. Proses manajemen resiko: penetapan suatu konteks, penilaian resiko, identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko dan perlakuan resiko. Itu adalah proses manajemen resiko. Dari penyusunan manajemen resiko terdapat 3 proses utama dalam implementasi manajemen resiko, yaitu penetapan konteks, penilaian resiko, dan penanganan resiko. Penetapan konteks manajemen resiko sebagai langkah pertama proses manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan, sasaran organisasi, lingkungan atau sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan berbagai kategori dan kriteria resiko pada suatu organisasi. Keseluruhan hal tersebut akan membantu dalam menguraikan, menjelaskan, serta menilai sifat dan kompleksitas dari resiko. Dalam proses penetapan konteks manajemen resiko terkait erat dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan resiko suatu organisasi. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola resiko dengan lingkungan organisasi, eksternal atau internal. Proses manajemen resiko dan ukuran atau kriteria resiko yang hendak dijadikan standar. Proses kedua adalah penilaian resiko, meliputi tahapan identifikasi resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi berdasarkan resiko-resiko yang telah teridentifikasi. Disusun sebuah daftar resiko untuk kemudian dilakukan pengukuran resiko untuk melihat tingkatan resiko. Proses pengukuran resiko berupa analisis resiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran dirumuskan dalam format status resiko yang menunjukkan ukuran tingkatan resiko dan peta resiko yang merupakan gambaran sebaran resiko dalam suatu peta resiko. Tahapan berikutnya dalam penilaian resiko adalah evaluasi resiko yang ditujukan untuk membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan dasar penerapan penanganan resiko. Proses ketiga adalah proses manajemen resiko adalah penanganan resiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas resiko-resiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan resiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan resiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari resiko, mitigasi resiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer resiko kepada pihak ketiga atau bisa disebut dengan risk sharing, dan menerima resiko, risk acceptance. Akhir dari ketiga tahapan proses tersebut dilengkapi dengan 2 proses pendukung penting lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk memastikan ketersediaannya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen resiko dan menjadikan setiap kegiatan
mencapai sasarannya dengan tepat. Proses selanjutnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan serta melalui pelaksanaan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan data mengenai kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang sedang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga manajemen dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kebijakan manajemen risiko. Perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang didasarkan pada hasil monitoring dan review tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko yang bertuan dalam bentuk pemutakhiran peta risiko organisasi yang dilengkapi dengan daftar risiko yang teridentifikasi yang dilengkapi dengan hasil analisis atas tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi tersebut serta rumusan tindakan pengendalian dilengkapi dengan sistem monitor yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja organisasi sehingga setiap individu dalam organisasi memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit kerja dapat mendukung penerapan good corporate dan governance di dalam organisasi secara keseluruhan. Karena sejatinya fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko usaha organisasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Keseluruhan tahapan dari proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun secara rinci. Proses manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko. 1. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi membantu stakeholder dan yang relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya. Suatu aksi yang diperlukan komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko. Sementara konsultasi mencakup umpan balik, feedback, dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitas secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain: A. Rapat berkala, B. Rapat insidental, C. Fokus grup diskusion dan forum pengelolaan risiko. Contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan internal. Pemangku kepentingan senior manajemen tim, perantaran direktur utama disiapkan oleh GM Risk Management. Tujuan memberikan pemahaman tentang risk management dan akuntabilitas masing-masing pejabat atau bisa disebut dengan risk owner. Konten, dukungan terhadap pemahaman MR, kesiapan untuk menjadi risk owner, dan kesediaan mengikuti pelatihan terkait. Metode penyampaian, rapat bersama dan email. Pemilihan waktu, bersama dengan manajemen meeting, dan 2 minggu sebelum pelatihan diadakan. Frekuensi, 1 kali atau 6 bulan. Setiap kali sebelum pelatihan diadakan 1 kali per 3 bulan. Contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan eksternal.
Pemangku kepentingan, supplier penting, tujuan mendapatkan dukungan dalam Busainer plan eksersis terutama dari supply skin, disruption, dan mengidentifikasi kesiapan supplier, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dan mempelajari pengalaman buruk mereka. Metode wawancara, survei, pelatihan, dan cek. Waktu September, fasilitator unit MR, unit pengadaan. 2. Penetapan konteks resiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan dan keberagaman kriteria resiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari resiko. Tahapan penetapan konteks meliputi 1. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen resiko. A. Ruang lingkup penerapan manajemen resiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait. B. Periode penerapan manajemen resiko berisi tahun penerapan manajemen resiko tersebut. 2. Penetapan sasaran organisasi. Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategi yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, peta strategi, rencana strategi dan rencana kerja, serta dokumen perencanaan strategi lainnya termasuk inisiatif strategi. Yang ketiga, penetapan struktur unit pemilik resiko atau bisa disebut dengan UPR. Struktur UPR di organisasi meliputi UPR kementerian atau lembaga, UPR unit eselon 1 dan UPR unit eselon 2. 4. Mengidentifikasikan stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal ini yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut. 5. Mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan yang terkait. Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya. Yang keenam, menetapkan kategori resiko. Kategori resiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori resiko didasarkan pada penyebab resiko. Kategori resiko di organisasi sebagaimana tabel berikut. Kategori resiko. Resiko kebijakan. Definisinya, resiko yang disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Resiko kepatuhan. Definisinya, resiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kategori resiko legal. Definisinya, resiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Resiko fraud. Definisinya, resiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Resiko reputasi. Definisinya, resiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pamungku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Resiko operasional. Definisinya, resiko yang disebabkan oleh satu ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Yang kedua, adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. 7. Penetapan kriteria resiko. Kriteria resiko disusun pada awal penetapan proses manajemen resiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria resiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya resiko dan kriteria dampak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kriteria kemungkinan terjadinya resiko. A. Kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik.
atau bisa disebut dengan probability. Frekuensi kejadian persatuan waktu, hari, minggu, bulan, tahun, atau dengan experiment. B. Penentuan peluang terjadinya resiko di Badan Standarisasi Nasional menggunakan pendekatan kejadian persatuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada 2 kriteria penentuan kemungkinan, yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan atau transaksi dan unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 tahun. C. Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik resiko dengan pertimbangan sebagai berikut. Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut, dan jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan. Yang kedua, kriteria dampak. Kriteria dampak resiko dapat diklarifikasi dalam beberapa area. Dampak sesuai dengan jenis kejadian resiko yang mungkin terjadi. A. Area dampak yang terdapat di organisasi berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi A. Fruit. Dampak resiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga kewajiban, dan barang. Dampak resiko beban keuangan negara disebabkan oleh fruit yang diukur. B. Penurunan reputasi. Dampak resiko berupa rusaknya citra atau nama baik wibawa Badan Standarisasi Nasional yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. C. Sanksi pidana, perdata, dan administratif. Dampak resiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan, baik menyangkut pegawai atau organisasi. D. Kecelakaan kerja. Dampak resiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. E. Gangguan terhadap kelayanan organisasi. Dampak resiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. F. Penurunan kinerja. Dampak resiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam konteks kinerja ataupun kinerja lainnya. 8. Penerapan matriks analisis resiko dan level resiko. A. Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran resiko. B. Penuangan besaran resiko dilakukan dalam matriks analisis resiko untuk menentukan level resiko. C. Level kemungkinan terjadinya resiko, level dampak, dan level resiko masing-masing menggunakan 5 skala tingkatan level. Matriks analisis resiko dan level resiko di organisasi sebagai berikut. Matriks resiko. Matriks analisis resiko hampir pasti, kemungkinan besar, mungkin jarak, sangat jarang. Level dampak 1 signifikan, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 katastrofer. Level resiko. Level resiko sangat tinggi, sedang, rendah, sangat sedang. Besaran resiko 20 sampai 25, 16 sampai 19, 12 sampai 16, 15, 6 sampai 11, 1 sampai 5. Warna merah, oranye, kuning, hijau, biru. 9. Penetapan selera resiko. Selera resiko menjadi dasar dalam penetapan toleransi resiko, yakni batas besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak resiko yang dapat diterima sebagaimana dituangkan pada kriteria resiko. Penetapan selera resiko untuk setiap kategori resiko sebagai berikut. A. Resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. B. Resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level resikonya. C. Selera resiko tersebut digambarkan sebagai berikut. Selera resiko. Level resiko sangat tinggi, besarannya 20 sampai 25. Tindakan yang diambil diperlukan tindakan segera UTK.
level tinggi besarannya 6 sampai 19. Diperlukan tindakan untuk sedang 12 sampai 15 diambil tindakan sumber. Rendah 6 sampai 11 diambil tindakan jika diperlukan. Sangat rendah 1 sampai 5 tidak diperlukan tindakan. 3. Penilaian resiko. 1. Identifikasi resiko. Tahapan identifikasi resiko meliputi A. Identifikasi resiko dan rencana penanganan resiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan petugas dan fungsi UPR yang bersangkutan atau top down. Profil resiko pada unit eselon 1, unit eselon 2, dan unit eselon 3 mencakup resiko yang diturunkan dari level di atasnya. B. Identifikasi resiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memahami sasaran organisasi. Sasaran organisasi meliputi sasaran strategi dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategi Badan Standarisasi Nasional, diantaranya rencana strategi, rencana kerja, penetapan kinerja, dan inisiatif strategi. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian risiko. Kejadian risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada setiap proses bisnis pelaksanaan, identifikasi strategi, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian risiko ini selanjutnya disebut risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. C. Mencari penyebab. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya fishbone diagram. D. Menentukan dampak. Berdasarkan risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dapat mengacu pada kriteria dampak. D. Kategori risiko. Menentukan kategori risiko. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori risiko. Setiap UPR wajib memiliki kategori risiko. C. Identifikasi risiko berdasarkan input dari konsep profil risiko UPR di level di bawahnya. UPR dapat mengusulkan agar suatu risiko dinaikkan menjadi risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila A. Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel atau B. Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut. 2. Analisis risiko. Tahapan analisis risiko meliputi A. Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan. B. Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya risiko atau level dampak. C. Sistem pengendalian internal dapat berupa standar operating produksi atau bisa disebut dengan SOP. Pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait risiko tersebut. 3. Mengestimasi level kemungkinan risiko. A. Estimasi level kemungkinan risiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam suatu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dalam berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. B. Level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. 4. Mengestimasi level dampak risiko. A. Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam satu tahun
setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. B. Level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko. 5. Menentukan besaran risiko dan level risiko. A. Besaran risiko dan level risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko. B. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah. 6. Menyusun peta risiko. Peta risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram Kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko. Tahapan analisis risiko dituangkan pada formulir, profil, dan peta risiko. 7. Evaluasi risiko. Tahapan evaluasi risiko meliputi: yang pertama, menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan. A. Besaran risiko tertinggi mendapatkan prioritas paling tinggi. B. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. C. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. D. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan pemilik risiko. 2. Menentukan risiko utama. A. Risiko yang berada di luar area penerimaan risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lain disebut dengan risiko utama. Jika level risiko berada pada area penerimaan risiko, maka risiko tersebut tidak perlu ditangani. B. Setiap risiko utama memiliki sesuatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko yang disebut indikator risiko utama atau bisa disebut dengan IRU. 4. Penanganan risiko. Tahapan penanganan risiko meliputi: 1. Memilih opsi penanganan risiko. Yang akan dijadikan opsi penanganan risiko dapat berupa: 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadi risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam pengendalian internal UPR. 2. Penurunan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi. 3. Mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagai atau seluruh risiko baik penyebab dan dampaknya ke instansi atau entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal: A. Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut. B. Proses pengalihan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. C. Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. 4. Menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah atau menghilangkan sasaran dan kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila: A. Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi. B. Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. C. Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. 5. Penerima risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila: A. Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi.
B. Sasaran atau kegiatan yang terkait resiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Dan C. Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik resiko. Opsi penanganan resiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Prioritas opsi penanganan resiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas. 5. Penyusunan rencana tindakan penanganan resiko atau RTP. Berdasarkan opsi penanganan resiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan resiko. Rencana aksi penanganan resiko terdiri atas rencana aksi penanganan resiko berupakan bencana, tidak penanganan (RTP) yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan resiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level resiko, maka diperlukan penetapan RTP yang baru. Pemilihan RTP tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat informasi berikut. A. Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. B. Target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut. C. Jadwal implementasi kegiatan penanganan resiko. Dan D. Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan resiko. Penanganan resiko yang berhasil menurunkan level kemungkinan dan level dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan resiko yang bersifatnya proyek. 1. Penetapan level resiko residual harapan. Level resiko residual harapan merupakan target level resiko apabila penanganan resiko telah dijalankan. Penetapan level resiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak. 2. Menjalankan RTP. Pelaksanaan RTP dituangkan dalam tabel manajemen resiko serta capaian target output kegiatan tersebut. 3. Memantau resiko tersisa. Setelah kegiatan penanganan resiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat resiko yang tersisa. Resiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. 6. Pemantauan dan tinjauan atau review. Bentuk pemantauan dan tinjauan review terdiri atas 1. Pemantauan berkelanjutan. Unit pemilik resiko secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam A. Konteks organisasi. B. Resiko yang terjadi atau tingkat prioritas resiko. C. Sistem yang pengendalian inter dan penanganan resiko. Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil resiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. 2. Pemantauan berkala. A. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulanan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan resiko, analisis status indikator resiko utama serta tren perubahan besar atau level resiko. B. Jumlah koordinator resiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan resiko minimal 50% dari seluruh koordinator resiko. 3. Tinjauan atau review. Pelaksanaan review terdiri dari dua jenis, yaitu A. Tinjauan atau review implementasi manajemen resiko. Review ini bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses manajemen resiko dengan ketentuan yang berlaku. Review ini dilaksanakan oleh UKI dan pengelolaan risiko sesuai kewenangannya. B. Review tingkat kematangan penerapan manajemen risiko atau TKPMR.
Review TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan manajemen risiko. Review dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yaitu badan atau kementerian atau lembaga. Unit eselon 1 dan unit eselon 2, review ini dilaksanakan oleh inspektorat. C. Audit manajemen risiko. Audit manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal organisasi. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan manajemen risiko di lingkungan organisasi dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakukan risiko yang ada. 2. Dokumen manajemen risiko. 1. Piagam manajemen risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan formulir penanganan risiko. 2. Laporan manajemen risiko. Yang pertama, laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko. 2. Bentuk-bentuk laporan manajemen risiko meliputi: yang pertama, laporan pemantauan. Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan, formulir laporan pemantauan triwulanan, dan laporan pemantauan tahunan, formulir laporan pemantauan tahunan. Yang kedua, laporan manajemen risiko insidental. Laporan ini disusun apabila terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontingensi. Yang kedua, terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Bentuk dan isi laporan manajemen risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakangi. Yang ketiga, mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko sebagai berikut. Mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko. Tingkat organisasi. Periode penyampaian laporan tahunan risiko awal tahun. Berikutnya, keterangan penyiapan laporan dikoordinasikan oleh inspektorat. Laporan disampaikan oleh UPR kepada menteri atau kepala ketua pimpinan tertinggi organisasi dengan tembusan inspektoral. Eselon 2, laporan pemantauan triwulanan. Laporan disampaikan oleh UPR kepada menteri, kepala atau ketua pimpinan tertinggi organisasi dan UPR di atasnya dengan tembusan inspektoral. Ketiga, peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Hubungan antara kegiatan manajemen risiko dan internal audit merupakan hubungan yang timbal balik dan tak terpisahkan. Sebagaimana telah ditemukan di atas, manajemen dan risk owner, pemilik risiko, berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan, komunitas manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko guna meyakinkan bahwa risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Star for Professional Practice of Internal Auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko yang pertama, Macro Risk Assessment. Menteri atau kepala atau ketua dan pimpinan tertinggi internal auditor harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Yang kedua, Micro Risk Assessment. Internal auditor harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Dalam manajemen risiko pemerintah, terdapat proses penilaian risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan tingkat signifikan dari risiko. Penilaian risiko makro akan menghasilkan daftar risiko dan peta risiko. Peta risiko merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan.
sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Proses manajemen risiko harus mendapatkan pengawasan yang memadai untuk memastikan efektivitas dari proses tersebut sesuai dengan tata kerja organ unit pemerintahan. Fungsi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan instansi. Dalam hal ini dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi internal audit dengan melakukan evaluasi dan objektif dan memberikan opini yang independen atas pelaksanaan manajemen risiko pemerintah. Praktis Gaudit yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan instansi terhadap 1. Memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi terhadap proses manajemen risiko. 2. Memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. 3. Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. 4. Mengevaluasi laporan atas risiko-risiko utama atau signifikan. 5. Mengulas pengelolaan risiko-risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan asuransi atau proses manajemen risiko di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut di atas tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit, yaitu memberikan penilaian yang objektif atau keyakinan akan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian menjadi terabaikan. Yang kedua, internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Yang ketiga, internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Fungsi internal audit bertanggung jawab melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dan pengendalian internal telah memenuhi ketentuan dan praktik yang baik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan risk atau risiko-risiko pemerintah. Yang kedua, penentuan proses manajemen risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Yang keempat, menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Yang kelima, memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Kasus 5 ISO 31000/2009 menjelaskan proses manajemen risiko yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti pada gambar di bawah. Proses manajemen risiko seharusnya merupakan bagian dari terintegrasi dari manajemen dan melekat pada budaya dan praktik manajemen dan disesuaikan dengan proses organisasi-organisasi. Yang keempat, pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko adalah guna memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menilai, mengelola, dan memantau risiko. Kematangan adalah tingkat perkembangan kemampuan organisasi yang merepresentasikan tingkat keefektifan dan keefisienan proses kerja organisasi. Degree of maturity level atau derajat kematangan implementasi manajemen risiko memiliki perbedaan pada setiap organisasi atau organisasi. Proses pengelompokannya didasarkan pada level-level yang berbeda. Pendekatan model kematangan atau maturity model adalah metode yang terbukti bermanfaat di berbagai organisasi. Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satu maturity model yang digunakan adalah dengan risk and insurance management sosial atau bisa disingkat dengan
RIMS, for Enterprise Risk Management, atau bisa disingkat dengan ARM. Yang pertama, Enterprise Risk Management atau ARM. Enterprise Risk Management adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelolaan risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja, aspek fungsional, dan teknologi. IRM adalah cara sistematik yang terstruktur dengan menyelaraskan pendekatan organisasi dalam mengelola ketidakpastian risiko yang dengan lebih efektif. Yang kedua, Risk and Incurrence Management Society atau bisa disingkat dengan RIMS. Risk and Incurrence Management Society pada awalnya adalah sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memajukan manajemen risiko, sebuah profesi yang melindungi fisik, keuangan, dan sumber daya manusia didirikan pada tahun 1950. RIMS mewakili hampir 3.900 industri, jasa, nirlaba, amal, dan lembaga pemerintah. RIMS adalah budaya, proses, dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Proses ARM merupakan dasar teruji dalam penyusunan metodologi kerangka kerja manajemen risiko ini yang dipelopori oleh disiplin manajemen risiko serta kemungkinan diadopsikan dan ditingkatkan oleh kerangka kerja standar manajemen risiko lainnya. Atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan, yaitu yang pertama, IRM Desert Approach. Yang kedua, IRM Process Management. Yang ketiga, Risk Acquisition Management. Yang keempat, Root Score Discipline. Yang kelima, Uncover Risk. Yang keenam, Perform Management. Yang ketujuh, Business Risk and Sustainability. Sedangkan untuk level kematangannya, kerangka kerja RIMS mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, level 0. Yang kedua, level 1. Yang ketiga, level 2. Yang keempat, level 3. Yang kelima, level 4. Yang keenam, level 5. Perkembangan tahapan-tahapan level kematangan di atas bersifat saling melengkapi dari level terendah hingga level paling tinggi. Jadi setiap adanya peningkatan level, maka hal tersebut telah mencakup kriteria dan identitas kunci pada level-level sebelumnya. Proses penilaian terhadap tingkat kematangan implementasi suatu organisasi mencakup keseluruhan proses dengan menggunakan model checklist. Checklist penilaian tingkat kematangan manajemen risiko. Yang nomor pertama, uraiannya tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik. Yang kedua, manajemen telah memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko tersebut. Yang ketiga, proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi. Yang keempat, sistem scoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan. Yang kelima, seluruh risiko telah dinilai dengan sistem scoring yang telah ditetapkan. Yang keenam, respon atas risiko telah ditetapkan dan diimplementasikan. Yang ketujuh, risk application telah ditetapkan dengan sistem scoring. Yang kedelapan, risiko telah dibagi tanggung jawabnya dan didokumentasikan dalam risk registers. Yang kesembilan, manajemen telah menetapkan model pemantauan atas proses, respon, dan action plan risiko. Yang kesepuluh, risk register diupdate secara periodik. Yang kesebelas, manajer melaporkan kepada pimpinan puncak bila terdapat risiko yang belum ditekan pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua belas, kegiatan yang bersifat projek atau program selalu dinilai risikonya. Yang ke-13, uraian tanggung jawab, penetapan risiko, menilai risiko, dan mengelolanya termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai. Yang ke-14, manajer memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko. Yang ke-15, setiap manajer dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko jumlah. Ketentuan penetapan skor. 0, tidak ada. 1, ada, hanya sebagian atau belum diterapkan. 2, ada dan telah diimplementasikan. Terakhir, buat kesimpulan,
atas hasil penilaian pengenalan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dengan kategori simpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Kategori tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Nilainya 0 sampai 7, kategorinya risk never. 8 sampai 14, kategorinya risk aware. 15 sampai 20, kategorinya risk deferred. 21 sampai 25, kategorinya risk managed. Di atas 26, risk enable. Jadi kesimpulan dari resiko ini, resiko selalu akan ada di setiap organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat dengan segala bentuk dan jenis resiko. Resiko muncul karena ada ketidakpastian. Yang kedua, banyak cara untuk mempelajari resiko. Salah satunya adalah dengan mengelompokkan resiko serta dengan memahami jenis-jenis resiko. Resiko bisa dikategorikan sebagai resiko murni dan spekulatif. Resiko juga bisa dikategorikan sebagai resiko objektif dan subjektif, dan resiko dinamis dan statis. Yang ketiga, manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko. Kegagalan mengelola resiko bisa berdampak pada konsekuensi yang serius terhadap keberlangsungan organisasi. Dalam membangun sistem manajemen resiko pada suatu organisasi perlu cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen resiko yang jumlahnya cukup banyak. Ini sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, proses manajemen resiko mencakupi identifikasi resiko, evaluasi, dan pengukuran resiko dan pengelolaan resiko. Kegiatan tersebut pada berdasarnya bertujuan mempelajari karakteristik resiko dengan baik sehingga kita bisa mengelola resiko dengan baik. Disampaikan di sini, manajemen resiko juga memerlukan infrastruktur pendukungannya, baik berupa piranti keras maupun lunak.